Aku bersusah payah memanjat sebuah menara setinggi ratusan kaki, karena jika tidak, aku akan tewas. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku merobek bajuku, membalut tanganku, lalu memutar dan mencabut lampu yang menyala itu. Di dalamnya terdapat daya yang kubutuhkan. Aku mengeluarkan charger dan menyambungkannya ke drone. Jika berhasil mengisi, aku bisa mengirim pesan. Aku bisa memberitahu orang-orang bahwa ada seseorang yang terjebak di puncak menara. Saat mulai mengisi daya, aku merasa ada harapan lagi. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Karena untuk tetap mengisi daya, aku harus tetap berada di atas menara. Dan itu menguras seluruh tenagaku. Untungnya, Kelly terus berteriak dari bawah, menyuruhku untuk tidak menyerah. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan. Tetapi akhirnya tanganku mulai melemah. Tubuhku mulai gemetar. Dan tepat saat baterai drone terisi penuh, seekor burung pemakan bangkai tiba-tiba menyerangku. Aku panik dan jatuh kembali ke platform. Aku tidak berhenti. Aku menyalakan drone itu dan menerbangkannya menuju hotel tempat aku dan Kelly menginap. Semakin dekat, tinggal beberapa puluh meter lagi. Aku pikir kami akan selamat. Namun detik berikutnya, semuanya berakhir. Sebuah mobil yang lewat menabrak drone itu dan membuatnya terlempar. Aku hanya diam melihat insiden itu. Kemudian aku mengambil teropong dan melihat ke bawah. Pengemudi itu turun, memeriksa jalan, lalu kembali masuk ke mobil dan pergi. Dia sama sekali tidak melihat drone itu. Dan begitu saja, satu-satunya harapanku untuk diselamatkan hilang. Kali ini aku benar-benar hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada alat, sinyal, dan jalan keluar. Sepertinya hanya kematian yang tersisa untukku. Di atas, burung pemakan bangkai terus berputar-putar, seolah menunggu aku mati. Saat itu aku sudah sangat dehidrasi. Tubuhku lemah, pusing, dan hampir tidak sanggup bertahan. Lalu aku melihat Kelly dan langsung terdiam. Wajahnya penuh darah. Saat itu aku sadar, kenyataan yang sebenarnya, Kelly sudah meninggal. Ketika dia turun untuk mengambil tas, dia terpleset, jatuh ke platform di bawah, dan meninggal seketika. Aku tidak kuat menerima hal itu. Jadi pikiranku membuatku merasa dia masih ada. Padahal kenyataannya, selama ini aku sendirian. Dari awal sampai akhir, ternyata hanya aku seorang diri di menara itu. Kalau aku ingin hidup, aku punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang mengerikan, tapi mungkin berhasil. Aku mengikat tali ke tangga, lalu turun pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Saat sampai di platform, aku melepas tali dan melompat turun. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan darurat. Setelah itu, aku melepas sepatu Kelly dan memasukkan ponsel ke dalamnya, namun aku masih belum cukup yakin. Jadi aku menyelipkan sepatu itu ke tubuh Kelly. Dengan perasaan sangat berat dan bersalah, aku mendorong tubuhnya jatuh dari menara. Jika tubuhnya sampai ke tanah, pesan itu bisa terkirim. Dan jika ponselnya tidak rusak, pasti akan ada seseorang yang datang menolongku. Setelah itu, aku hanya bisa menunggu. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba, aku mendengar suara helikopter. Aku melihat ke atas dan melihat ayahku bersama polisi datang dengan cepat. Dan akhirnya aku berhasil selamat. Film ini berjudul Fall, yang dirilis pada tahun 2022.